kepada mahasiswanya. Mahasiswa Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Yesus memberikan mata kuliah 3 SKS kepada orang Yahudi pada masa itu, muridnya dipesan, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada orang lain yang datang kepadamu yang bukan Bani Yakub, tapi ngaku Bani Yakub, tapi dari buahnya itu bisa kamu lihat. Jadi tengok, teropong, lihat, simak, saksikan. Ketika ada orang di luar Yahudi datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku, itulah dia buah dari nabi palsu tersebut. Jadi buah dari nabi palsu itu bukan dari Yahudi, buah nabi palsu itu bukan dari Islam, tapi dari Kristen. Karena hanya di Kristen lah kemudian sekelompok manusia memanggil anak orang sebagai Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan mencari yang lain. Makanya saya katakan, sekuat apapun Anda lari, tetap aja Anda terpenjara dengan keadaan ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Terbukti Yesus memusuhi orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan, dan seterusnya. Dan itu adalah kelompok Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu jelas berakar dari Yahudi, tetapi konsep keagamaannya tidak sama seperti Yudaism, tidak sama seperti Yahudi. Dia oleh Yesus disebut sebagai serigala buas yang nyamar Yahudi, dan tidak ada yang lain. Katolik, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Konghucu bukan, ateis bukan, Yahudi bukan. Yang pasti hanya ada satu kelompok, yaitu Kristen, apapun sektenya. Demikian. Oke, saya ingin nambahin dikit Gurunda, saya ingin membongkar, bahwasanya LA itu suka banget gitu loh, comot-comot bahwasanya oh ini surga, mari kita buktikan ya, mari kita buktikan. Saya punya studylight ya .org, ini punyanya Bible Study Tools, nih kelihatan ya Gurunda ya, iya mana nih. Aduh, nah ini leksikon Bible Lexicon ya, Bible Lexicon Uranus ya, strong numbernya 3772. Apa ini artinya? The sky, langit, nggak ada surganya di sini. Bahkan ketika kita baca di sini ya, nih, the violet expanse of the sky with all things visible in it. The universe, the world, the aerial, heavens, or sky. Sky ini, sky. Bahkan kalau kau mau mengatakan ini heavens atau surga, mungkin surganya Zeus mungkin. Betul nggak, Bang Arul? Surganya Zeus bisa jadi. Gitu tuh. Kalau mau ke surga berarti menggunakan kata 3857 strong concordance numbernya atau paradiso. Paradiso ini baru surga. Atau paradisos gitu. Ya. Itu aja Gurunda. Tafadhol. Iya, Masya Allah. Oke, saya tanggapi Bang. Nah itu, silakan. Akhi Billy mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, memang bukan surga. Ini kita lihat di dalam teks Ibraninya, ya, dalam terjemahan mesianik ya. Jadi ini lo takasu lemalkut hasyamaim. Hasyamaim apa? Langit, bukan surga. Kalau surga itu, kalau di dalam bahasa Ibrani itu Gan Eden. Beda ya. Ini hasyamaim, langit.
Jadi bukan surga, karena surga itu hanya milik orang-orang Hindu, swarga loka. Ya, Hindu dan Buddha itu memakai kata surga, atau etimologinya dari sana. Gitu. Jadi jelas ya, secara dari Yunani dan secara Ibrani itu langit. Lanjut. Oke, saya tanggapi Bang. Kalau terkait dengan nggak ngeluarin data sama sekali, kok mau nanggapin? Alah, kucluk. Maksudnya nggak ngeluarin data bagaimana? Dari tadi saya kan tunjukkan data juga. Ngeyel Saya kan aja. menanggapi data-data yang kok ngeyel. Saya kan menanggapi data-data yang kalian sampaikan terkait dengan pasal ayat di dalam Alkitab kan. Kan itu tugas saya tanggapi. Iya kan? Nanggepinnya pakai data juga dong. Jangan Ya, nanggepin pakai congor memang doang. dari tadi pakai data, makanya saya bahas satu-satu. Oke, sekarang saya bahas terkait dengan tadi yang terkait dengan waspadalah. Itu saya tangkap itu. Waspadalah, mana tadi ya? Di Galatia tadi ya, Galatia 5 saya buka. Galatia 5 ayat 22. Minta maaf, tadi bukan Galatia ya, Matius 7 kan? Matius 7. Iya, Matius 7 ayat berapa tadi Bang? Waspadalah. Saya ingin kalau menanggapi 15 sampai 23. Iya, ini terkait dengan hal pengajaran yang sesat ya. Waspadalah Pengajaran terhadap nabi palsu di situ perikopnya. Oke, ini berbicara tentang nabi-nabi palsu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Ya, memang dalam kekristenan itu memang ada nabi-nabi palsu itu. Dan dari luar, bahkan dari dalam, dia orang Kristen sekalipun, itu ada juga memang penyesat. Makanya tadi yang kita tadi bahas itu terkait dengan pada waktunya, bukan semua orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku telah mengadakan mukjizat, aku telah bernubuat. Itu berarti kan dari orang Kristen kan? Itu kita memang mengakui itu. Tetapi kan dikatakan dari buahnya lah. Buahnya yang mana? Oke, kita lihat di Galatia 5. Apa buah yang dimaksud itu? Saya baca di Galatia 5. Buah lagi yang ke situ dimaksud ya? kayak gitu. Padahal sudah jelas. Dari buahnya. Ini Kan dari buahnya nih. lah kamu melihat. Dari Buahnya jelas lah di situ. kamu bisa melihat mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan. Kan dari buahnya. Buahnya itu apa maksudnya? Oh ya sudah, Makanya silakan. Kita kan harus apa ya? Silakan. Harus analisis kata demi kata. Padahal sudah jelas di sini buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat Itu kan pakai nama menurut Yesus. narasimu Bang, bukan. Loh, Buah yang dimaksud itu. kenapa kamu keluar dari konteks ini? Kok keluar konteks, lihat. Galatia Hei. 5 ayat 22 saya baca. Hei, Saya baca Galatia dulu. Galatia Ada itu subjek dan bukan objek. pengajaran Yesus. Kenapa larinya ke situ? Berarti Abang nggak kalau Abang mau menolak itu ya kita nggak bisa diskusi. Abang harus bisa paham. Kalau berbicara buah di dalam Alkitab itu buah apa? Ayat yang lain. Oh, bukan, Kitab ini yang kita lain, dia berbicara akan mengenai menjelaskan. pesan Yesus kepada Bani Israel. Kok kamu kayak serigala benar-benar dalam diskusi ini adalah ayat disebut serigala buas. Berarti Anda kan sudah langsung menolak kan? Itu jelas loh di Galatia 5 dikatakan buah. Apa Kenapa buahnya? larinya Buah ke situ? Yesus memang. yang berbicara bukan Paulus. Alamak. Tetapi kan Yesus, Paulus juga dia kan dikarunia Roh Kudus kan setelah dia Enggak, jangan bertobat. ke situ Dari dulu. mana Roh Justru Kudus Paulus itu? itulah Itu nabi kan dari palsunya. Tuhan Jangan juga. kau campur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran nabi palsu yang Ya. dinubuatkan. Berarti Anda sudah paham berarti jawaban saya, makanya Anda berusaha membantah. Bukan. Maksud saya dengar Nanti dulu lah. Oke. Saya ikuti, silakan Galatia 5-mu, silakan. Ya, jadi kalau mau melihat nabi-nabi palsu, Yesus katakan dari buahnya. Apa buah itu? Orang yang benar dia lari ke akan berbuah Paulus. di dalam roh. Benar dulu silakan. lah. Tunjukkan Buah Galatia dalam 5 roh. Anda, silakan. Apa buahnya itu? Dia pasti punya kasih, dia punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi kalau orang yang hidup di dalam kebaikan, kasih, dia pasti berasal dari Tuhan. Sekarang kita berbicara nabi palsu. Terus ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Dari Nah, buah kita menjawab. nabi palsu. Dari buah nabi palsu itu apa aja? Satu. Dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Dari kemurahan, buah nabi palsu. Dari buah nabi palsu itu bisa kamu ketahui. Apa saja? Kami Satu. sendiri, Bang.
Kamu keliru. Yang dimaksud daripada itu adalah kalau mau melihat nabi yang benar, lihatlah dari buahnya. Kalau dia tidak punya kasih, sukacita dan Dalilnya sejahtera, jelas sekali. Jangan kau gimana sih kamu ini? Kamu gagal paham. Saya bacakan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang Iya. kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya apa? Bukan domba nyamar domba. Sekarang saya tanya Iya, sama betul. apakah Iya. orang Kristen ini domba? Di dalam kekristenan, dia mengaku Kristen di tengah-tengah orang Kristen. Dia Saya tidak ada ulang, masalah. saya Menjabat ulang sebagai domba. saudara. Saya ulang, apakah Kristen ini domba? Itu kan makna kiasan. Masa Ya Anda iya, mau makna kiasan mengaku memang itu betul. sebagai- Memang Ya, iya. yang saya tuntut ini makna kiasan. Apakah Iya. apakah Kristen ini domba? Iya, maksudnya itu kan. Dalil, Yang dalil. menggembalakan Di mana, itu- di mana, itu di kan mana, yang- di Nah, mana yang non menggembalakan Yakub? itu. Aduh, gimana ini? Di Ini mana kan berbicara keturunan? tentang gembala dan domba. Gembala itulah nabi. Hei, Sedangkan domba itu adalah umat-umat. saudara, domba itu identik dengan Bani Yakub. Sekarang, apakah Anda Bani Yakub? Yeremia 50:17, Israel adalah domba. Sekarang pertanyaan saya, apakah kamu itu Bani Yakub? Itu dulu. Jadi yang dimaksud Yesus, nanti ada non Yakub, non Bani Yakub yang datang ngaku-ngaku Bani Yakub. Tapi dia adalah serigala buas. Itu siapa di antara Buddha, Hindu, Islam, Kristen yang ngaku-ngaku Bani Yakub, Kita tapi gantian mereka bicara bukan Bang Bani ya, Yakub. supaya enak ya. Iya kan Silakan saya Abang bicara. bertanya, apakah Daripada Anda Abang adalah menyimpang. Bani Yakub? Enggak, Abang Apakah sudah mulai Kristen kayak itu Bani Yakub? kejang bicara saya, Anda timpali dengan suara Anda. Kita gantian, silakan Abang duluan. Kamu turun aja deh. Mending Anda turun Anda nggak aja. sanggup diskusi sama saya, silakan. Iya, diturunkan. saya Anda nggak sanggup. diskusi sama- Ya, silakan Anda turun ke gereja, nyanyi, salto, pakai rok tapinya. Jelas-jelas di situ dipelintir, dibawanya Galatia 5. Udah jelas-jelas. Ya inilah kalau penyesat, ya kan ya, namanya juga penyesat. Yang namanya penyesat ya kerjanya cuma menyesatkan. Jelas-jelas Yesus berpesan, waspadalah kepada non-Yahudi, non-Israel yang datang kepadamu nyamar seperti Israel. Itu dalilnya. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Nah, Kristen apakah melakukan kehendak Elohim? Mana yang mereka lakukan berdasarkan kehendak Elohim? Menyembah Yesus. Kehendak Elohim bukan. Ibadah minggu, kehendak Elohim bukan. Makan babi, kehendak Elohim bukan. Apalagi merasulkan Paulus, kehendak Elohim bukan. Mengkitabkan perjanjian baru, kehendak Elohim bukan. Ke gereja, kehendak Elohim bukan. Tidak bersunat, kehendak Elohim bukan. Apa yang dari Elohim yang Kristen lakukan? Tak ada. Itulah mereka yang tidak melakukan kehendak Elohim, tapi mengaku sebagai domba. Kan koclo, serigala pirang. Aku ngaku domba. Domba itu Bani Yakub. Itu yang perlu saudara Kristen pahami. Kalau kalian sudah terbukti bukan dari Bani Israel, tapi membawa-bawa Israel, berarti kalianlah penyamar itu. Gitu saudara-saudara. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada Bani Israel. Kalian Bani Israel muridku. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini kan kalau orang Kristen, saudara-saudara Kristen ini pakai otak, pakai akal, udah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Di situ Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Ibarat begini, Bang Suma berbicara kepada muridnya yang adalah orang Makassar. Waspadalah kepada Makassar palsu yang datang kepadamu menyamar-nyamar sebagai Makassar. Ini berbicara mengenai suku. Ini berbicara mengenai pengajaran yang hanya diberikan kepada Bani Israel saja.
Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang tidak hilang enggak. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tuh, Yesus mengaku itu. Nah, apakah Kristen ini adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Bukan. Mereka merasa sendiri sebagai domba, padahal mereka bukan domba yang hilang. Lalu siapa mereka? Buah dari nabi palsu. Demikian. Halo, aku ya. Ya, silakan. Waspadalah kepada, dan tulis ya, waspadalah kepada nabi palsu. Nah, kalau Paulus, dia bukan nabi palsu, dia bukan nabi, dia rasul. Itu rasul Yesus ya, rasul Yesus. Nah, kita lihat Nggak pernah baca yang Bible palsu dia. itu yang meniadakan 10 hukum. Yang meniadakan 10 hukum berzina, Dari buahnya, nggak usah mencuri. kemana-mana, Bu Darni. Ya itulah Dari buahnya. buahnya. Umat-umat Paulus itu menuruti 10 hukum. Nah, itu dia. Itu nabi yang benar. Paulus mengatakan, Coba. hukum 10 Taurat hukum. penuntun bagi kamu Bu sampai Darni, Yesus datang. coba kita buktikan. Oke. Turunkan saya dulu, host. Ada peringatan. Kan belum ngomong. Sudah Gurunda, Kenapa sudah. ada peringatan? Maksudnya Bang Zuma yang turun, Bu Darni, bukan Ya. Anda. Tidak, Oh, tadi bukan, ada maksudku kan peringatan. Bang Juma nggak salah kok kok ada peringatan dia. Ya udah. Jadi gitu, Oke. Bu Darni. Jadi yang dimaksud di sini kan jelas adalah domba. Domba itu Bani Israel. Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya. Jadi kata Yesus, murid-muridku, nanti ada Yahudi palsu. Karena kan jelas kalau Anda berbicara mengenai 10 hukum, hukum pertama itu apa di Keluaran 20 nomor 3 tuh? Jangan ada Jangan ada ilah lain. padamu, iya. Jangan ada ada padamu ilah. Allah lain di hadapan. Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Nah, sekarang apakah Yahudi membuat ilah lain selain daripada Elohim? Enggak kan? Yang membuat ilah lain di hadapan Elohim Kristen kan? Ilah yang lain itu Yesus. Bukan, aku jawab ya. Nah, kita Nah, hukum silakan. pertama dulu ya. Nah, jadi sekarang domba itu hanya Bani Israel. Dulu Yesus berkata ke Bani Israel, yes. Memang awalnya kebenaran itu untuk Bani Israel. Kemudian kan bukan hanya Bani Israel yang ingin dibawa Yesus ke surga, ya kan? Tentu kita juga seluruh umat manusia harus mendapatkan kebenaran. Masuklah ke orang Batak, ke Darni Simatupang. Makanya Yesus berkata, pergilah ke segala Itu beda. bangsa. Itu bukan Yesus Tunggu itu. Bang Juma. Iya, tunggu Bang Juma. Karena kan Yesus kan awalnya kan untuk Bani Israel berkata, untuk dombanya Bani Israel. Kita juga dombanya karena kita juga kan mengikuti ajarannya Bang Juma. Nah, makanya sampailah ke kami, orang Batak, ke Pencur Batu. Nah, itu dia. Jadi kita juga berhak mendapatkan kebenaran itu. Begitu. Orang Bang Juma juga harus berhak mendapatkannya. Jadi hukum Taurat ini tidak bisa ini kita robah. Hukum ini itulah ibaratnya cermin bagi kita. Ibaratnya seperti bayi, ada pelindungnya kan Bang Juma. Bayi itu kan harus ada yang melindungi. Ya kan? Anda kita juga gimana ya? Gimana ya, Bu Darni? Hukum Taurat itu tidak bisa dirubah. Tapi Anda bukan Yahudi, tapi Anda mengaku bagian daripada Kan Taurat. aku Berarti Anda ciptaan sudah Tuhan. merubahnya. Bukan, mana ada guru. Tunggu. Hukum pertama tadi ya, jangan ada padamu Allah lain. Kami nggak ada mengalahkan Allah yang lain Bang Juma. Tetap Yesus? Allah kami Elohim itu. Yesus ini firman Elohim. Nah itu dia. Ya, itu firman dia. Elohim yang menjadi Itu dia. manusia. Nah, itu dia. Nyembah Maksudnya firmannya, apa? bukan yang punya firman. Makanya yang datang kan si Yesus Bang Juma, firmannya yang kelihatan itu yang datang. Allah itu kan roh, tak
tak kelihatan, tak terhampiri. Siapa yang datang? Sesuai dengan Maliaki itu, Maliaki 4 ya, Bang Billy, yang kita semalam, yang kalian turunkan pendetaku itu. Sesuai dengan Maliaki, Tuhan itu yang akan datang. Sementara Bang Billy, orang Yahudi, mengatakan Mesias yang akan datang adalah Daud. Nggak ada satupun tercatat bahwasanya Daud itu akan datang. Tetapi Yesus banyak ayat mengatakan dia akan datang menghakimi. Daud apa menghakimi? Nanti akan datang. Emangnya Daud dicatat untuk membangkitkan orang di akhir zaman? Yesus tidak ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Itulah Mesias, bukan seperti orang jauh di Pahu ini dikatakan Daud pula Mesias. Nah itu, iya. Orang si Billy ini penipu ini. Masa Daud akan Mesias akan datang? Ngapain ditunggu-tunggu Daud? Daud itu nggak ada apa-apanya. Yesuslah Mesias, Yesus yang akan membangkitkan nanti kelak di akhir zaman. Kan ada datanya. Daud mana ada datanya dia akan membangkitkan, dia akan menghakimi? Nggak ada. Coba tunjukkan pengakuan Yesus yang datang kepada Bani Israel diutus untuk seluruh umat manusia. Itu aja dulu. Oke, ini ya. Ya, silakan. Oke. Jadi tanda-tanda Nabi palsu tadi kan sudah ya. Itu ada di Kristen. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. Ini ayatnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, oke ya kan? Baru tetapi orang Yunani juga, ya kan? Nah, jadi yang ketiga, dalil yang saya minta, inilah pengakuan Yesus. Roma. Aku di Paulus itu. Yesus yang saya tanya. Untuk dunia gitu. Nah ini kan rasul-rasulnya Bang Juma. Iya, makanya dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka. Lalu rasul-rasulnya mengatakan juga bahwasanya Yesus itu untuk dunia. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, ini kan Yesus, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Apalagi? Itu dia. Bukan. Maksud saya pengakuan kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia itu mana? Bang Juma, aku pun mau bertanya, mana pengakuan Budarni, maksudnya aku Bang memilih Zuma ini, engkau Muhammad sebagai rasulku. Budarni, maksudnya Gurunda Zuma itu counter dari Matius 15:24. Ini kan saksi-saksinya loh Bang Juma. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, saya kasih tahu jawabannya Budarni. Saya kasih tahu jawabannya. Di Yohanes 17 nomor 9. Nah, coba Budarni baca. Yohanes. Bukan untuk dunia. Jangan ketawa. Oh, tahu aku itu. Aku tahu. Yohanes berapa? Iya, aku berdoa. Berapa tadi Bang inspirasi? 17 Yohanes? Nomor 9. Ya. Aku nanti menerangkan juga ya. 17 nomor 9. Yesus berdoa. Iya. Aku berdoa untuk mereka ya. Aku berdoa ayat 8 dulu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu ya. Yesus datang dari Allah, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Awalnya untuk Bani Israel. Nah itu. Lalu kan jangan ini aja, dengarkan juga Matius 28 dong. Matius 28 ayat 19. Pergilah. Pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa. Berarti Indonesia kan bangsa juga Bang Juma, sampai ke Batak, ke Medan, ke Pancur Batu. Saya bantah. Ucapan Matius 28 itu datang setelah makhluk ini keluar dari kubur atau sebelumnya?
setelah lah kan Matius 28. Setelah. Kalau Matius 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak ucapan Yesus di segala firman itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku? Ada nggak ucapan Yesus dari segala firman yang Yesus ucapkan sebelum terangkat ke langit? Ada nggak? Ya, sebenarnya kan semua itu perkataannya untuk Bani Israel awalnya. Ya kita benarkan itu Bang Juma. Tapi kan berarti tidak ada. Mau naik dia ke surga masih ada, masih diingatnya manusia-manusia yang lain, masih mengasihi dia manusia yang lain. Makanya pergi katanya. Gitu Bang berarti nggak ada firman, nggak ada firman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nggak ada juga firman, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nggak ada. Yang ada di antara seluruh firman itu adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada murid dari Bani Israel. Itu jelas itu. Itu pengakuan Yesus. Jadi tidak ada ucapan Yesus pergilah ke seluruh, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tidak ada ucapan Yesus kayak begitu. Dari segala firman yang Yesus sampaikan dan murid yang percaya bahwa dia adalah utusan, itu tidak ada perintah dari gurunya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tak ada. Itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus, tapi penyesat yang mengaku Yesus. Itu Bu Darni. Itu bukan Yesus, tapi Yesus yang dinubuatkan Yesus akan datang, Yesus palsu yang membawa namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Karena dia akan menyesatkan banyak orang, maka Yesus palsu ini menyuruh orang yang dirasukinya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, supaya tergenapi ucapan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka Yesus yang datang mengaku-ngaku Yesus itu berhasil, karena dengan adanya Kristen maka banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus yang adalah anak Maria. Begitu benar nih. Oh ya, terserah. Itu kan pendapat Bang Juma dan teman-teman yang lain. Mau kalian bilang Yesus itu pun makhluk setan apa, itu urusan kalian. Yang jelas Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya, lalu Paulus mengabarkan Injil itu ke seluruh bangsa bersama dengan murid-muridnya yang 11 itu. Ya, gantinya yang ke-12 si Matias, ya kan? Lalu ada 70 murid-murid lagi. Lalu semua menyebar. Karena ajaran itu juga mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu kabarkan ke seluruh dunia agar engkau mendapatkan apa? Berkat, kan itu. Nah, buktinya kami umat Kristen itu yang kami lakukan Bang Juma. Nggak ada diajarkan di ajaran kami Bang Juma, bunuh, matikan dia, siksa dia. Itu setelah Indonesia merdeka. Siksa dia. Nggak ada gitu loh Bang Juma. Itu setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka juga, Bang Juma. Loh, aku udah umurku 50 tahun Bang Juma. Belum ada ajaran yang ku dengar yang kejam. Iya, karena ibu hidup di Indonesia mayoritas. Walaupun mau di mana-mana pun kalau Kristen itunya hukum 10 itunya diandalkan Bang Juma. Itu. Di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 2 nomor 15. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh Kristen itu mengasihi. Dalilnya ada. Nah, kenapa kemudian di Indonesia Kristen selalu menggaungkan kasih? Ya karena kalian hidup bersama dengan kami umat Islam. Itu dalilnya kan ada. Jangan kau mengasihi dunia dan maksudnya, apa yang ada dalamnya. Ya Bang Juma, itulah kan Bang Juma kan gak mengimani Alkitab. Bukan gitu artinya itu. Janganlah kamu mengasihi dunia. Maksudnya kayak Bu Darni, janganlah aku mengasihi dunia. Jangan aku pakai belik-belik berlian, belik-belik emas, gaya-gaya aku mewah. Udah banyak uangku nanti contoh bermiliar-miliar. Aku membuat rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 6 sampai ke langit. Sementara ada di saudara-saudaraku seiman atau saudara-saudaraku satu ibu yang menderita, nggak punya makan, nggak punya beras.
Jangan kau seperti itu maksudnya mengikuti dunia, Bang Juma. Dunia ini kan saling berlomba-lomba, Bang Juma. Tetapi di dalam ajaran Yesus kita disuruh saling mengasihi. Itu Bang Juma. Bang Juma jangan mengasihi apa yang ada di dalamnya. Iya. Di dalam dunia ini ada manusia, jangan kau kasihi. Kemewahan maksudnya Bang Juma, berfoya-foya itu seperti Ya, Florida. itu Apa sekarang itu? Ya, tafsiran tunggu Bang Juma. Ibu Amerika Darni, yang dibakar gitu. itu. Amerika yang dibakar Bang Juma. Mereka itu kan bersenang-senang. Bersenang-senang mereka. Karena itu kena ajab Amerika. Siapa Amerika? Negara mereka. Ada yang LGBT di sana, ada yang mereka mementingkan diri sendiri, dihabisi, uangnya nggak disumbangkan kemana-mana. Itu maksudnya mengasihi dunia, Bang Juma. Yes, ya, itu sayang. Oke, yang saya tahu Kristen itu tidak ada mencerminkan agama kasih. Dari sejak dia meninggalkan markasnya menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, itu tidak ada kasih. Nanti setelah Indonesia barulah Kristen itu kelihatan ya santun, karena mayoritas di Indonesia ini Islam gitu. Kalau kita lihat kehidupan orang Kristen di luar sana yang mayoritas, tengok aja lah, nggak usah terlalu jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja yang basis-basis Kristen, tengok aja cara hidup mereka. Itu aja dulu jadi gambarannya. Jadi kembali kita kepada poin terkait dengan nabi palsu tadi, ya, bahwasanya ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi palsu yang dimaksud di sini adalah orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi dan kemudian dia memiliki pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Satu-satunya kandidat hanya Kristen, tak ada yang lain. Jadi mau menegakkan benang basah seperti apa lagi? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Maksudnya yang datang kepada murid Yesus, dan yang datang kepada murid Yesus itu hanya Paulus in the gang. Hanya itu, tidak ada orang Indonesia yang datang kepada murid Yesus, tidak ada kemudian orang Arab, nggak ada. Yang datang adalah Paulus, dan pengikut Paulus kemudian itulah yang disebut Kristen. Jadi nabi palsu ini datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus selayaknya serigala, lalu kemudian setelah itu dia memiliki pengikut, dan pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat, mengusir setan. Itu hanyalah pengikut Paulus. Jadi jelas nabi palsu yang dimaksud adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi di Antioquia. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Saulus ini adalah Paulus. Jadi Lukas muridnya Paulus mengakui gurunya itu adalah nabi. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, berarti Anda bertentangan dengan Bible. Lukas, pencatat cerita-cerita tentang Paulus itu menyatakan bahwa Paulus gurunya adalah seorang nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, jadi tidak bisa kita mencari lagi buah nabi palsu itu yang mana. Karena kalau di Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan, tidak ada di Islam, nggak ada. Berarti nabi palsu itu satu-satunya di Kristen. Dah selesai. Itu intinya. Ya, mungkin itu kan menurut Bang Juma kan. Ini kan Dindardian sama kami, bukan. Oh, akhi di dalam Paulus pernah ketemu Yesus enggak ya? Paulus ketemu Yesus itu kan nggak pernah. didatangi Paulus. Nggak pernah. Tapi dia Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 loh. Iya, berarti apa bedanya Paulus dengan Nabi Luga Tambunan? Lagu Tambunan juga mengklaim dia bertemu Yesus. Kalau Luga nggak ada ayatnya, nggak ada dalil. Ya, Luga cuma tidak menulis, Bang. Kalau Paulus kan ada ayatnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Yesus memilih Paulus, dan ada saksi mata, Ananias, murid yang pengikut Tuhan di zaman itu. Dia itu setia kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Paulus, karena sewaktu Paulus melihat Yesus cahaya itu, dia pingsan dan dia buta. Ya, dia buta, nggak melihat, dan dia tidak makan dan tidak minum. Lalu Yesus menyuruh Ananias, ada saksinya, bersama dengan jemaat-jemaatnya. Wih, banyak di TKP. Luga gitu Tambunan juga ada saksinya loh. Nggak ada yang mengakui dia nabi di seluruh dunia ini. Saksinya. Pengikutnya mana dia lah yang percaya dia sebagai nabi. Adakah data? Nggak ada jadi data. Apakah dia kan hanya mengaku.
Ada. Itu dia mengaku itu urusan dia. Katanya. Itu yang urusannya. Dia naik Rolls Royce. Nah, itu jadi kan apa bedanya Paulus dengan Nabi Luga Tambunan? Bedanya Beda, di mana? Paulus ada dalil di kitab suci seluruh dunia mengakui. Kisah para Rasul 9 ayat 15, 16. Ya, seorang nabi itu tidak mungkin waktu zaman dia hidup kitabnya ditulis. Kalau sudah mati nanti si Luga ada kitabnya. Ya, itulah kalau ada kitabnya itu urusan orang nanti di setelahnya. Kalau mau ditipu-tipu silakan. Orang yang cerdas harus pintar. Nah, itu dia. Nah, sekarang aku dulu tentang dari buahnya tadi. Yang jelas buahnya Paulus mengajarkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apalagi kasih, sukacita, damai, penguasaan diri. Apalagi melakukan segala kebaikan. Itulah buahnya. Nah, kalau ada orang-orang Kristen lihat buahnya yang tidak seperti itu di luar dari firman Tuhan. Nah, itu kita kan nggak bisa menjamin manusia di bumi ini bermiliar-miliar. Jadi yang jelas kitab suci sudah mengajarkan kebaikan. Siapa mendengar hendaklah mendengar, karena kita diadili menurut perbuatan kita masing-masing. Kita nanti dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Contoh di 1 Korintus 6 ayat 10, LGBT banci tidak ada tempat di kerajaan surga. Ada ayatnya kan? Jika ada pendeta-pendeta di luar dari firman Tuhan itu mengesahkan itu di luar dari firman Tuhan. Itu mereka sendiri. Itulah. Kan lihat fenomena sekarang di dalam dunia Kristen. Ada istilah memijat rangsang. Kenapa bisa terjadi begitu di dalam dunia ortodok? Jangan lihat yang jelek-jeleknya loh, Bang Billy. Lihat itulah ajaran siapa yang memulai itu jadi LGBT? Ini Injil yang hidup. Diarni Simatupang, lihat Bang Billy. Tidak tergiur dengan lelaki yang ganteng, tidak tergiur dengan uang yang banyak. Nah, itu dia murid Yesus, harus tetap setia di dalam kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya, karena Yesus yang akan datang untuk memberikan penghakiman, karena Yesus yang akan datang untuk menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. No comment. Itu kalau Bu Darni ya. Kalau yang lain-lain silakan. Nah, itu berarti perpuluhan dapat penting Bu Darni ya. Kasih dong. Perpuluhan itu kan diserahkan kepada gereja, bukan pendeta ya. Ini saya ini sebagai pengurus di dalam gereja. Saya termasuk bagian ikut kalau ada rapat-rapat, saya ikut. Baru semalam. Wah, berarti kamu mengambil hak anak yatim. Kau mengambil anak yatim, nggak boleh. Kau mengambil hak anak yatim. Ada kami asuh 100 orang. Dengar dulu Bang Billy. 100 orang sekarang kami mana buktinya? Sekarang mana buktinya? Bulan. Ya, di mana buktinya? Tunjukkan di mana sekarang fotonya. Lihat di TikTokku, itu fotonya anak yatim semua. Nanti aku foto semua ya, 100 orang. Mereka di luar dari Advent. Mereka tidak punya uang. Jadi mereka kami sekolahkan gratis. Jadi kau kebagian berapa persen? Aku kebagian setiap bulan sedikit lah. Aku kan janda berapa persen? Bukan janda kaya aku. Yang itu kan rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting aku. Itu masalah yang nggak boleh sepeser pun kamu terima, karena itu hak anak yatim. Nggak boleh. Bang Billy. Jadi dengar dulu. Jadi setiap hari Sabat Bang Juma, anak-anak panti ini kan nggak bergereja. Jadi mereka mencari gereja, kami bawa ke Pancur Batu. Jadi saya bersedia menyiapkan telur untuk lauknya. Ya, nanti 100 orang mereka, kusiapkan 100 orang dari kantongku sendiri, ya, menyiapkan mereka makan. Jadi mereka kami didik di sana dan kami sekolahkan gratis. Itu dia, itulah yang dikehendaki Bapa. Gitu Bang Billy, Bang Juma. Iya, tapi kau kan makan duit anak yatim. Maksudnya makan anak yatim gimana sih? Kalau aku makan duit anak yatim, nggak mungkin aku mau memberi, ya, nggak mungkin. Iya kan, kau tadi bilang kau kebagian berapa persen? Kau bilang tadi kau kebagian. Itu nggak boleh menurut kitab imamat. Hanya kebahagiaan membantu, orang Lewi dan juga anak yatim. Yo. Bang Billy, bukan kebahagiaan dapat duit malah keluar uangku Bang Billy. Bukan kebahagiaan mendapat duit aku dari panti. Apa yang ku dapat dari panti? Malah kami itu mencari donatur untuk supaya ada uang sekolahnya di sekolah Advent.
Sekarang sebenarnya. mereka sekolah di Advent, Kalau kami kalau yang kalian membiayai. mengambil istilah perpuluhan, kalian akan kena dengan kitab Taurat. Yang berhak menerima perpuluhan itu 4 orang: Lewi, anak yatim, janda, Iya. dan orang asing. Nggak ada Iya. pendeta ataupun darmi, nggak Dengar. ada. Darmi bukan orang Lewi, darmi orang Ngapain aku dapat orang uang perpuluhan? Sibolga. Aku nggak dapat uang perpuluhan, Bang Billy. Yang dapat perpuluhan itu sekarang zaman modern ini pendeta, karena pendeta ini tidak bekerja, tidak boleh mereka Apalagi berbisnis pendeta, di gereja kami. waduh, pendeta Ah, mengambil itu dia. hak anak Terserah. yatim, berat itu. Bukan Makanya mengambil. perutnya Dengar gendut-gendut. dulu. Enggak, Pak. Bang Billy, dengar. Kalau di organisasi Advent ya, dia terstruktur. Yang megang bukan pendeta, tapi bendahara. Dia tidak bisa berpangkat pendeta memegang uang. Jadi kalau di Sumatera Utara ini Iya, kan ada kantor itu daerah ajaran di dari Sumatera. mana? Yang megang Ajaran itu dalam Taurat. Ajaran dalam Taurat ada ya, nggak kan begitu? harus disusun. Enggak, di dalam Mana? Taurat ada nggak Sekarang ini, ajarannya Bang begitu? Bang Juma. Dikasih pendeta. Bang Billy. Ada nggak? Ya terserah kau. Terserah Enggak, kau mau apa kau bilang. Yang kapan penting kita pendeta melakukan menjadi Lewi? kebaikan. Kapan Kalau pendeta Tuhan menjadi nanti Lewi? Nggak boleh. Iya, kalau Tuhan nanti memasukkan kami ke penjara, ke dalam neraka, karena kami memberikan perpuluhan kami kepada kas gereja untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui pendeta, jadi itu terserah Tuhan. Mau kami dimasukkan ke neraka itu urusan kelak besok. Yang jelas kami Ya gimana selama masih di cuma dunia kira-kira ini di melakukan neraka atau di kebaikan. surga itu nanti? Kenapa Bang Billy? Iya, yang pasti kalau misalnya ada uang dikumpulkan untuk mengajarkan orang menyembah selain daripada Elohim, Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa, ya pasti neraka lah. Mau kumpul duit Itu kan nggak kita pun. hakim yang adil, Bang Juma. Oh Kan enggak Yesus bisa. nanti Enggak yang bisa. mengadili. Karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Elohim, bukan kepada yang lain. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Jadi perpuluhan dikumpulkan oleh Advent untuk mengajak orang menyembah Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mungkar di hadapan Tuhan. Ya itu menurut pandangan kami sebagai seorang Muslim. Ya silakan dengan konsep agama saudara, lakum dinukum waliyadin. Dinda Ardiansa monitor. Ya, saya izin ibadah dulu, Akhi Billy, teman-teman, Bunda Vera, Siap, Guru Nda. Ustaz Ferry Siap. Said, Bunda Oke, Darni, oke. dan juga Saudara Thank you, Chris, Siap. Dinda Inspirasi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Iya, Juma. aku pun mau menyiapkan nanti malam aku ngambil bagian malam permintaan doa yang ke-7. Jadi ini di depanku lagi buku ini. Aku pun turun ya. Terima kasih ya guys. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan siapa? Ya, jangan yang menerima memberkati? perpuluhan lagi untuk dimakan ya, anak yatim. Billy. Yang memberkati Tuhan siapa dulu? Kalau Yesus nggak mau lah. Kalau kami Kristen, Tuhan Yesus. Selamat siang. Ya, halo ya. Aku turun dulu Bang Kris. Bang Kris lah yang Oh, lanjut. oke Bu Darni. Bu Darni kena repot Silakan, juga. Bu Darni. Ih, kenapa? Saya mau bertanya ini. Oh, ini nggak mau Kebetulan diskusi Bang ada- Kris. Nggak mau diskusi. Kebetulan ada Bro Billy di sini. Nggak mau diskusi apa mau cuman tanya aja? Nggak mau diskusi berarti ya? Iya, saya bertanya dulu dong. Nggak berarti nggak berani diskusi. Sepakat dulu kita. Iya, diskusi dong. Oh, kalau diskusi berarti berani bertanya, berani bertanya, berani ditanya itu diskusi. Siap. Oke, temanya apa dulu? Silakan tentukan tema. Temanya Saya mau tentukan. bertanya Prolog. tentang sunat. Katanya diskusi. Iya, tentang sunat. Tuh, kalau diskusi berarti prolog dulu. Silakan. Saya mau bertanya. Kebetulan di sini ada Bro Billy. Loh, Kebetulan. Ini apa sih? Ini orang ngerti diskusi nggak? Anda mau Iya, cuma saya mau bertanya doang atau mau diskusi? Kalau mau bertanya doang berarti bukan diskusi namanya. Ya, oke, kita mulai ya. Kita bahas tentang sunat ya. Ya silakan sama Bang Billy berarti. Ya, sama kau juga, sama kalian juga. Kok jadi tawuran gini? Diskusi model tawuran gitu maksudnya? Tenang dulu. Ini kok kayak takut loh gitu. Loh, nggak takut, nggak takut gini loh. Kalau diskusi itu pakai prolog, pakai data, open cam, itu namanya diskusi bro. Tapi kalau nggak berani diskusi berarti kau cuma tanya aja. Kalau cuma tanya ya monggo, tapi intinya kau nggak berani diskusi. Sepakat dulu kita. Ya, oke, aku tanya aja, oke. Berarti nggak berani diskusi. Iya, terserah. Oke, Ya kan udah, silakan kebetulan Bang Billy. ada- Silakan, dia nggak berani diskusi Bang Billy. Silakan. Asli, aku tanya dulu, Anda sunat nggak?
Satu pertanyaan kau tanya, nanti saya tanya balik satu pertanyaan juga, oke? Ya, oke. Tuh, Sulit biar gak? adil. Ya biar adil. Pertanyaanmu adalah, Ardi kau sunat gak? Jawaban saya adalah sunat. Oke, saya ganti balik tanya ya. Sabar dulu, saya mau selesai. Loh, udah biar adil loh. Saya mau tanya Bang Billy. Lo Bang nggak Billy, bisa, Bang Billy. jawab dulu. Gantian satu-satu Kok- kita. Kok takut? Sabar dulu, sabar. Lo kok dulu, takut sabar. ditanya? Kenapa takut ditanya? Sabar dulu, coba. Lo Bro kok Billy, tanya? Bro Kok takut Billy. ditanya? Lo enggak. Kenapa Billy, takut monitor. ditanya? Enggak, kenapa takut ditanya? Enggak, coba sabar dulu. Oke, Coba, Bro sekarang Billy. pertanyaan saya adalah, oke ya, Billy. pertanyaan saya. Sabar dulu, sabar. Bang Billy Tenang, nggak tenang. mau ngomong gimana sih? Tenang Sabar dulu, Bang. Sabarlah. Tanya Bang Kris, Billy tenang dulu, Bang Kris. Bang Kris, tenang dulu ya. Sabar ya. Kau kan Sabar udah dulu. bertanya saya satu, ya kan? Kau sudah bertanya saya satu, saya sudah menjawab pertanyaanmu. Ada Tadi berjanji satu korelasinya pertanyaan, sama satu kali jawaban, Yahudi. dibalik Coba, satu Bang. pertanyaan, satu kali jawaban. Betul begitu, host ya? Billy monitor. Bang Billy. Betul ya? coba. Betul, host? Sabar, saya mau bertanya ke Betul, Billy betul, dulu. Bang Ardi, Sabar betul. dulu. Nah betul, oke. Nah, sekarang saya tanya satu, kan kau udah tanya satu. Ardi, apakah kau sunat? Aku jawab, aku sunat. Nah sekarang saya tanya satu. Satu Coba, dulu. Bang Billy. Ya, diam Sabar aja, dulu, Bang. sabar. Aku Tenang ngomong sama Bang dulu, Billy tenang dulu, Bang. Tenang Loh, kok Bang. takut gimana sih? Loh, saya mau tanya ini, Ini waktu saya Ayo, bertanya. ganti-gantian. Gantian, Bang biar Billy, saya enak. tanya, Bang. Gantian dulu, diem dulu ya kan. Oke. Gantian dulu. Pertanyaan saya simpel kok. Oke ya. Pertanyaan saya simpel. Yesus. Ini siapa sih? Oke ya, oke. Di mute dulu Bang Love. Love siapa ini? Bang Love di mute dulu. Oke ya. Sekarang gantian. Oke, gantian saya tanya. Saya belum selesai. Yesus itu bersunat. Yesus itu sunat pada hari ke-8. Oke. Yesus sunat pada hari ke-8. Paulus Oke, kau sunat mengatakan, hari keberapa? Paulus Kau sunat hari sabar dulu. Kau sunat hari keberapa? Oke, Billy, Tenang bro. Kan orang Yahudi. Sabar Coba dulu bro. jelaskan, Billy, Gantian sunat hari bro. keberapa, coba. Gantian. Saya Enggak, tanya kita satu bro. konfirmasi ke- Ya saya tanya satu. Sabar dulu. Kita konfirmasi ke Billy Sabar dulu dulu. dong. Tenang. Kenapa kok takut ditanya Bang Kris? Kenapa? Saya konfirmasi. Enggak, kenapa kok takut ditanya? Iya, saya dengar. Iya. Tuh, dikelarin dulu Bang Kris, dikelarin dulu. Saya kelarin dulu Bang Makanya Kris. saya belum selesai. Saya Ardi kelarin ngomong dulu. Udah. Kau udah bertanya ke saya. Tadi pertanyaan Anda ke saya adalah, apakah kau sunat Ardiansah? Jawaban saya sunat. Nah, udah saya jawab. Nah, sekarang gantian saya tanya. Sabar dulu Bang. Tenang dulu Bang. Ini hari keberapa? Tenang dulu Bang. Tenang dulu Bang. Waduh, nggak bisa diskusi nih orang. Ini orang gimana sih? Loh, Ya, saya sabar selesaikan dulu Bang. loh. Sabar dulu Bang. Satu pertanyaan satu Bang. Nanti kalau mau diselesaikan nanti. Saya juga satu pertanyaan kok. Saya juga satu pertanyaan satu sama, ya kan? Sama juga. Sabar dulu Bang. Ya, sabar dulu Bang. Oke. Yesus bersunat pada hari ke-8. Oke. Pertanyaan saya, Yesus kan Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah yang menyunat Tuhan? Jawab. Simon, oke sudah saya lagi selesaikan. Kau kan jawabnya tadi begitu aja. Oke, silakan. Oke, menurut Berarti Simon ya. Nggak apa-apa. Nanti kita tanya datanya ya. Oke, lanjut. Pak, kejar dulu datanya. Simon, coba Bro Billy, Iya. menurut Datanya hukum Taurat mana, disunat Bro? hari keberapa? Datanya mana, Bro? Menurut hukum Taurat siapa yang Datanya mana, Bro? keberapa? Sabar dulu dong. Simon, katanya Simon. Kalau kau bertanya tentang pribadiku, kau nggak perlu data. Kenapa? Masa saya harus nunjukkan nonotnya di sini? Kan nggak mungkin. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, kalau Simon, kalau emang Simon menyunat Tuhan, mana datanya Simon menyunat Tuhan? Di mana? Coba Bro Billy. Menurut hukum Taurat Enggak, jawab dulu Bang. Enggak bisa. Jawab dulu Bang. sunat itu Iya, jawab dulu Bang. Di mana datanya Simon menyunat Yesus? Di mana datanya? kebetulan ada Yahudi di sini. Iya, di mana Simon menyunat Yesus? Di mana? Takut Ardi katanya. Waduh, nih orang nggak niat diskusi nih orang. Nih orang niatnya Saya menghujat selesaikan ini. dulu.
Ya kan Bukan nggak mau hujat. loh. Ya udah jawab aja bang, jawab aja. Di mana datanya? Pakai data dong. Kebetulan ada. Kalau kau menuntut aku data, masa aku harus open cam kan nggak mungkin gitu loh. Kau kan tanya pribadiku. Nah sekarang aku tanya, Yesus ini yang nyunat siapa? Jawab dulu. Ya nggak usah kau pakai data. Aku tanya si. Ya jawab Ini aja. dulu, ya jawab dulu. Jawab. Mana datamu? Kok takut kau Ardi? Aduh gimana? Oke Bang Billy, menurut hukum Taurat sunat itu hari ke... Coba Bang Billy, sunat hari keberapa? Hari ke-8 syariat atau halakah bagi Bani Israel. Oke, Ardi sunat hari keberapa? Saya SMP sunat. Kenapa emang? Oh, SMP, SD kelas 6, SD kelas 6. Sorry. Kelas SD kelas 6. 6. Kenapa emang? Lah menurut Ada hukum masalah? Taurat hari ke-8 loh, Bro. Loh, itu kan hukum Taurat orang Yahudi. Itu buat orang Yahudi. Tapi kita lihat faktanya bahwa Ismail itu nama yang diberikan oleh Tuhan, disunat umur 13 tahun. Artinya orang-orang yang mengikuti Ismail, Nabi Muhammad ke atas ya, itu adalah orang-orang yang mengikuti syariat umur sunat daripada Ismail, bukan Ishak. Lanjut. Nah, Saya tuh. tahu. Udah dijawab. Sekarang pertanyaan saya, sekarang gantian. Udah dijawab. Sekarang sabar. Sekarang tunjukkan bahwasanya Simon yang menyunat Yesus, tunjukkan. Mana datanya? Mana datanya? Nggak bisa. Nggak bisa, Bro. Datanya dulu, Bro. Dulu sama. Kalau mau diskusi enak. Kalau mau diskusi enak jangan nyerocos. Datanya dulu mana, Bro? Ya, kau yang Bahwasanya ngomong Simon yang menyunat Yesus di mana? Sabar dulu, sabar. Iya, sabar, Bro. Sabar. Mana Simon menyunat Tuhan? Mana datanya Simon menyunat Tuhan? Tadi Enggak, kan, gini aja, kalau nggak ada bilang aja ternyata saya salah. Itu Iya, cuman gitu. ya, konfirmasi itu cuman dulu, Bro. prasangka saya aja. Betul. Oke, Bro. Billy. Kalau nggak ada datanya ya bilang aja saya ngawur Bro Ardi gitu aja. Enggak, sini kan kebetulan Ya bilang aja saya ngawur Bro Ardi gitu loh. di sini kan kebetulan ada Billy. Iya, bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, ini kebaikan. Dulu kejar dulu Simeon Simon. itu di mana datanya? Di mana Kalau nggak ada, datanya? oh sorry saya salah gitu. Nah, iya. Ada datanya di Matius, ada. Sabar dulu, sabar. Di Matius berapa? Matius berapa? Tenang Matius dulu, berapa? sabar. Matius berapa? Sabar dulu, saya mau tanya. Matius Billy berapa? dulu. Matius berapa? Sabar dulu, saya tanya. Nggak dulu. bisa. Matius berapa? Saya kejar dulu, Bro. Kok takut? Matius berapa lo? Kenapa kok takut? Yang takut Kok itu takut? justru yang Takut menarasikan bentrok sama sesuatu tapi tidak bisa membuktikan. Itu harusnya yang takut itu kalau orang waras gitu. Kalau orang waras gitu, Bro. Yang takut itu orang berkata, orang mengatakan sesuatu tapi dia nggak bisa membuktikan. Nah, itu yang takut harusnya. Kau kan bilang ikuti. Ya di mana datanya si Matius berapa? Matius berapa? Nggak bisa. Kalau kena Ardiansa sampai kiamat kurang 2 hari, saya nggak akan turunkan kamu. Itu Saya kan akan kejar model- kamu. Iya, saya kejar kamu terus. Del mutar. Iya, jawab dulu. Oke, Jawab dulu di Matius berapa Simon menyunat Yesus? itu kan untuk Israel. Di mana Simon menyunat Yesus? Oke, itu kan Simon Di mana? menyunat Tuhan. Simon atau Simeon menyunat Tuhan di mana? sabar dulu. Di mana datanya? Nggak bisa sabar. Saya udah sabar dari tadi. Ini sabar loh ini saya nih. Ya, Matius berapa, Bro? Sini kan ada Billy. Matius berapa? Ya sabar, jangan di. Enggak, Matius berapa? Nggak bisa. Aku tahu Bang Billy dia arah mau kemana. Aku tahu Bang Billy. Ya udah mana datanya Simeon menyunat Yesus mana? Nggak bisa, Bro. Kalau kena Ardiansa, selama Ardiansa jadi moderator, Ardiansa akan Ya kan? akan jadi tukang mute gitu loh. Akan jadi majikan di sini. Iya, akan jadi tukang mute, betul. Kalau teman-teman Kristen nganggap saya tukang mute. Ayo dong gantian. Tadi kan Anda bertanya sudah dijawab.
balik lagi bertanya, datanya Simeon itu di mana menyunat Yesus? Masa Tuhan disunat sama jemaah sama apa umatnya? Nggak mungkin dong. Iya. Oke, tadi kan Billy. Matius berapa Sabar bro? dulu. Selesaikan dulu. Nggak bisa, Matius berapa bro? Berarti tak Nggak bisa bro, Matius berapa dulu? Jadi gini ya, aneh bin ajaib. Tuhan disunat sama umatnya. Itu nggak Iya. anjay, nggak masuk tapi si akal. Billy juga takut loh. Kok bisa Simeon ya Bang Bill ya? Bentrok sama Kok bisa hati, Simeon? Ya udah, lu tunjukin aja datanya Simeon atau Simeone Inzaghi pernah menyunat Yesus di mana. Jadi kita teredukasi. Aku belum tahu loh soal yang nyunat Yesus itu adalah Simon atau Simeon. Nggak ngerti lah aku. Ini Simon mana ini? Simon Petrus atau Simon dari kiri ini? Yang mana ini yang nyunat Yesus ini? Simon Inzaghi pelatih Inter Milan. Aduh ya Allah. Dia sedang lihat di Google, dia sedang mencari data-data eksternal. Iya, coba tunjukkan ke saya bahwasanya itu. Silakan. Sabar dulu, sabar. Iya, di mana Matius berapa, Sabar dulu bro? pertanyaan saya. Sabar dulu. Enggak, Matius berapa, bro? Oke, menurut Bang Billy. Matius berapa? Nggak bisa, bro. Nggak bisa kemana-mana. Selama Ardian saya jadi moderator. Selesaikan dulu. Nggak bisa, bro. Udah satu-satu kita. Gantian. Nggak bisa, saya kejar. Nggak bisa, saya sampai kiamat saya kejar. Udah Sampai gini aja kiamat. Bang, siapa namanya? Bang Kris, bilang aja maaf aku salah gitu. Ternyata nggak ada tertulis gitu. Baru kita lanjut. Minta maaf dulu, bilang aja, maaf Bang Ardiansa, aku ngawur gitu. Coba bilang aja, aku ngawur tadi, bilang gitu. Akuin dulu kalau ngawur. Akuin dulu kalau ngawur, Bang. Selesaikan sunatnya dulu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, susah, Bang. Di room ini susah. Di room ini tukang mute gitu loh. Susah ngomong. Kalau diskusinya nggak teratur, ini tukang mute main terus ini sampai kiamat ini. Iya, serius. Dan suaramu nggak bakal kedengeran gitu loh. Suaramu nggak bisa, susah dibilangin susah kok. Yang benar yang mana Nggak nih? bisa, susah. Matius berapa? Jawab dulu Matius berapa? Tadi kau mengatakan Matius, Simon menyunat Yesus. Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Kita diskusi ilmiah aja. Gini loh, kalau Anda bisa diatur gitu kan. Kalau kau bisa diatur, santai orangnya gitu kan. Oke, Ardiansa, aku tunjukkan Matius pasal ini, ayat ini. Itu tertulis bahwasanya Simon lah yang telah menyunat Yesus. Nah, gitu. Itu keren gitu kan. Oke, Bang Kris, saya pasti gitu. Saya pasti terima. Bang Billy ini tahu kok karakter saya. Tahu kok. Iya, makanya Saya diskusi sama Jack Cita juga nggak pernah nge-mute sama sekali. Betul nggak, Bang Bill? Nggak pernah saya nge-mute. sabar dulu. Iya, di Matius berapa? Jawab dulu, Matius berapa? Gini. Nggak bisa begini, Matius. Nggak bisa begini, Matius. Matius berapa? Nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Susah. Di room ini tuh susah gitu loh. Thank you ya udah ngasih gift. Susah di room ini gitu loh. Kalau kau nggak bisa diatur ya susah gitu loh, bro. Sudah. Iya, diakui dulu. Di Matius berapa? Selesaikan dulu sama Billy. Iya, Matius berapa? Sabar dulu. Saya Matius, iya, Matius berapa, bro? Matius. Oke, Matius berapa? Ya, Pasal berapa? Gimana? Matius pasal berapa, bro? Nggak ada bro, gua udah belajarin itu, gua barusan gua cari juga nggak ada itu. Simeon atau Simon menyunat Yesus, karena nggak mungkin lah Tuhan disunat orang. Iya, makanya itu Bang Bil. Ada lagi Tuhan dibaptis orang gitu loh. Tuhan dibaptis bukan Tuhan. Nah, yang Tuhan siapa ini Bang Bil? Coba. Tuhan dibaptis orang, Tuhan disunat orang. Yang Tuhan ini yang orang apa yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Ya di mana Matius berapa?
Jawab sama Billy, sabar. Iya, Matius berapa? Nggak bisa, bro. Sampai kiamat nggak bisa, tenang aja. Nggak bisa sampai kiamat, sampai jam 7 malam saya akan mute terus kalau kamu nggak jawab. Iya, biar kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Iya, biar kelihatan kalau kamu nggak bisa jawab, betul. Sepakat saya. Makanya jangan mute dong. Kok takut sih gimana? Coba. Ini room diskusi, bro. Ini bukan room anak kecil gitu loh. Ini room diskusi, bukan room anak kecil. Ya kalau gitu dijawab dulu pertanyaannya. Dijawab dulu. Matius berapa, bro? Matius berapa? Sabar dulu. Iya. Oke. Aku sabar ya. Aku nunggu Matius berapa. Silakan dicari dulu. Matius berapa? Coba Bang Billy. Iya, coba Matius berapa? Matius? Ini aja dulu. Enggak, Matius berapa, bro? Enggak bisa. Susah, bro. Nge-mute terus ini tanganku nih, nge-mute terus. Susah. Enggak, Bang Kris coba aja dicari dulu bukti tekstualnya. Coba, jadi kita bisa teredukasi juga. Oh, Yesus itu yang Tuhan Yesus itu disunat oleh Simon yaitu umatnya. Coba. Iya, dibuktikan dulu gitu loh. Simon menyunat Yesus itu di mana tertulisnya? Kalau udah dijawab, oke, aku clear gitu loh. Clear aku, oke, silahkan lanjut. Nah, kan gitu, kan enak kan? Betul nggak Bang Bil? Enak loh. Silahkan cari datanya dulu. Atau tanya Roh Kudusmu lah, kalau katanya kau punya Roh Kudus. Itu datanya tidak kabur. ada di dalam kitab. Ya, nggak ada dalam kitab, itu adanya di dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja itu. Dalam kitab nggak ada, makanya malu dia. Tadi dia bilangnya di Matius loh, Bang Bil. Iya, itu memang debator-debator Kristen yang tidak teredukasi secara baik di dalam apologet itu, semua yang dikatakan itu spekulasi, hasil ngomong dulu baru mikir, terlambat. Jadi kan tadi ngomong dulu, mikirnya belakangan, jadi begitu. Halo. Halo, Yesus luar biasa. Halo juga. Ada perlu apa Yesus luar biasa? Ada perlu apa Yesus? Kalian tanya-tanya Yesus sunat ada ayatnya. Mana saya mau lawan tuh Aponov? Bukan itu pertanyaannya. Memang ada ayatnya. Yang menyunatnya siapa yang namanya yang nyunat? Namanya Moel. Di Lukas 1:21. Oke, Lukas 1 gitu dong. Baca. Lukas 1. Namanya Moel. Sejarah Iya, Yahudi. sabar dulu Bang. Lukas 1:21. Iya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Mana? Saya sudah baca Pak, ayat 1:22 atau 21 itu. Moel namanya Pak. Nih, aku open cam ya. Kalau nggak percaya dipikir aku bukan bohong. nama dodol. Mohel itu orang yang kalau orang Yahudi tradisinya disunat oleh salah satu Saya punya kitab Pak, bukan kalian. Saya jelaskan. Ya nggak ada tadi nama Mohel nggak ada. Nggak ada Mohel. Tanya Pak. Nih aku buka ya. Aku baca ya. Nggak ada namanya Mohel. Mohel itu kita baca dulu, Adriansa. Mohel itu profesi.